Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Kembali menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik. Nanti kami tentunya akan menghadirkan dialog khusus untuk Anda yang membahas mengenai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebutkan bahwa posisi partainya ini tidak dalam partai oposisi pemerintahan, melainkan dalam partai dengan posisi penyeimbang. Itulah yang nantinya akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, untuk Anda bersama saya Tiara Harahat. Dan saya Windy Wellington. Ya pemirsa, perbincangan lainnya yang juga akan kami hadirkan adalah mengenai sikap negara-negara Arab yang untuk pertama kalinya mendesak Hamas untuk melucuti persenjataannya dan menyerahkan kekuasaan di Gaza kepada otoritas Palestina. Sebenarnya apa yang melatar belakangi keputusan dan juga sikap tersebut, dan bagaimana pula nasib warga Palestina, akan kami hadirkan bersama sejumlah narasumber. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali informasi pertama pemirsa. Aliansi Masyarakat atau Rakyat Indonesia Bela Palestina bersama Majelis Ulama Indonesia menggelar aksi Bersatu Padu Selamatkan Gaza digelar di Monas, Jakarta Pusat. Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menyuarakan masalah krisis kelaparan yang sedang dihadapi rakyat Gaza dalam aksi damai yang digelar di kawasan Monumen Nasional Minggu pagi. Aksi damai ini berfokus pada kondisi rakyat Gaza yang masih terus menjadi korban pembantaian Zionis Israel hingga kelaparan. Tak hanya berorasi, para peserta pun turut membawa peralatan dapur sebagai simbol darurat atas nasib rakyat Gaza yang kelaparan. Pemirsa, 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi porak-poranda dihantam angin puting beliung. Ratusan rumah dan fasilitas umum rusak akibat peristiwa tersebut. Iyalah. Lindungilah ya Allah. Ya, inilah detik-detik angin puting beliung yang terjadi di Pasar Kresik Tuo Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi pemirsa. Tiupan angin puting beliung tersebut membuat lapak pedagang dan atap rumah warga berterbangan ke udara. Angin kencang yang datang secara tiba-tiba ini membuat para pedagang dan warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pasca kejadian, BPBD, TNI, dan juga Polri dibantu warga membersihkan material yang membahayakan warga. Dari data BPBD, Kabupaten Kerinci ada 3 desa dan 1 pasar mingguan yang rusak dan 5 orang warga mengalami luka akibat kejadian tersebut. Sebuah rumah warga di tengah perkampungan padat penduduk di Kota Palembang habis dilalap si jago merah. Kepanikan warga sekitar di Jalan Politeknik RT 10, Kelurahan Bukit Lama Ilir Barat 1, Kota Palembang saat melihat kepulan asap tebal pekat membumbung tinggi ke udara. Api yang begitu besar dengan mudahnya membakar sebuah rumah yang sebagian terbuat dari kayu. Setelah warga sekitar bahu-membahu mematikan api serta dengan diturunkannya 4 mobil pemadam kebakaran, api dengan cepat bisa dikendalikan dan juga dipadamkan. Bakaran men. Kecelakaan melibatkan truk tanpa bak dan bus antar kota terjadi di Jalan Raya Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat benturan keras, kabin truk terlepas dan terguling dan sopir mengalami luka yang serius. Insiden terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Tepat di turunan flyover Trosobo, Kecamatan Taman, bus yang dikemudikan Agung, warga Karanganyar, menghantam bagian belakang truk yang kemudian oleh Julianto, warga Badas Kediri. Dari keterangan sopir bus, kecepatan keduanya tidak terlalu tinggi pemirsa. Namun, ia mengaku melihat kabin truk yang tampak tidak stabil sejak sebelum tabrakan. Benturan membuat kabin truk terlepas dan terguling hingga kendaraan tidak terkendali. Sopir truk sempat terjepit di dalam kabin sebelum akhirnya dievakuasi petugas dan warga. Pihak kepolisian dari Polsek Taman langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, sementara pengemudi bus serta 2 kendaraan yang terlibat telah diamankan untuk keperluan penyelidikan.
Pemirsa, sebuah pesawat latih milik Federasi Airsport Seluruh Indonesia atau FASI yang membawa 2 penumpang jatuh di area perkebunan Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pilot pesawat Marsma Fajar gugur akibat peristiwa ini. Pemirsa, ini adalah video amatir saat pesawat terbang latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI jatuh di wilayah Ciampea. Pesawat diketahui lepas landas dari Lanut Atang Sunjaya pukul 9:08 waktu Indonesia Barat dalam rangka misi latihan profisiensi penerbangan olahraga dirgantara sebagai bagian dari pembinaan dan pemeliharaan kemampuan. Pesawat latih sipil Micro Light Fixed Wing Quicksilver GT 500 dengan register PKS126 milik Federasi Aerosport Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kecelakaan pesawat latih di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Hafsari yang saat ini berada di rumah duka. Silakan Hafsari. Ya, selamat malam Winnie dan juga Tiara serta pemirsa TV One. Betul sekali bahwa pada malam hari ini saya melaporkan langsung dari rumah duka almarhum Marsma Fajar Adrianto yang merupakan salah satu korban jatuhnya pesawat yang dimiliki oleh Farsi, begitu, yang mana pada hari ini situasinya terlihat beberapa kerabat, kemudian keluarga dan juga rekan kerja masih terus berdatangan untuk melayat ke rumah almarhum. Dan adapun memang diinformasikan dari Kadis Penau yakni Marsma Inyoman Suatnyana mengkonfirmasi bahwa almarhum akan dimakamkan besok di Probolinggo dengan rencana pada besok pagi hari sekitar pukul 6:30 ini akan diberangkatkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Saat ini adalah lokasi yang Anda saksikan merupakan rumah duka dari Marsma Fajar yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat latih di Ciampea. Sampai dengan saat ini sudah dilakukan persemayaman di rumah duka untuk kemudian dilakukan pemakaman yang akan diputuskan oleh pihak keluarga. Selanjutnya kita akan sapa Usep Saripudin untuk mengetahui perkembangan terbaru di Bogor. Silakan Usep. Ya, Windy dan Anda yang di studio bahwa juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini ada satu orang namanya salah seorang yang ada di tempat saya mengabarkan, yaitu Roni. Roni ini masih dalam perawatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Atang Sanjaya, di mana saya mengabarkan di tempat kami mengabarkan ini, di mana mereka salah satu di antara 2 korban. Salah satunya yang sudah jelas-jelas meninggal dunia adalah atas nama Marsma TNI Fajar, di mana beliau sebagai pilot dan co-pilotnya adalah Saudara Roni. Dan Saudara Roni ini merupakan instruktur dari FASI, Federasi Airsport Indonesia, dan bersama-sama dengan korban yang sudah wafat tadi, yaitu Bapak Marsma Fajar. Mereka sama-sama dalam satu pesawat, di mana kejadiannya tadi pagi sekitar pukul 9 di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, sementara jenazah untuk Marsma Fajar sendiri sudah diberangkatkan tadi sekitar pukul 14:22 waktu Indonesia Barat dari Rumah Sakit Atang Sanjaya, atau tepatnya Rumah Sakit Dr. Hasan Toto di kawasan Kompleks TNI AU di Semplak, Bogor, Jawa Barat. Dan ini merupakan keberangkatan tadi itu sudah diberangkatkan dengan pengawalan ke rumah duka yang ada di kawasan Kompleks TNI di Jakarta, dan Kompleks TNI AU maksudnya. Lalu kemudian sampai dengan saat 2 orang, maksud kami dari 2 orang itu sampai dengan saat ini 1 orang co-pilot yang atas nama Roni itu masih dalam perawatan. Adapun lukanya masih belum diketahui. Namun demikian menurut Kapuspen TNI AU tadi,
menyampaikan kepada wartawan kondisinya memang sekarang ini sudah sadar diri dan juga sudah bisa berbicara. Baik. Demikian. Baik, Usep Saripudi melaporkan langsung dari Bogor. Terima kasih atas laporan Anda. Kita akan kembali ke Hafsah Syafira yang saat ini berada di rumah duka. Hafsah, seperti apa kemudian situasi di sana? Anda bisa melanjutkan laporan yang tadi sempat Anda berikan? Ya, selamat malam. Kembali saya lanjutkan laporan terkait situasi terkini di rumah duka almarhum Fajar Adrianto. Terlihat bahwa memang rekan kerja, kemudian saudara, serta teman-teman lainnya masih melayat begitu, masih ramai melayat mengunjungi rumah duka almarhum Fajar Adrianto. Kemudian juga tadi diinformasikan pemirsa dari Kadis Penau, yakni Marsma Inyoman Suatnyana, menginformasi bahwa almarhum akan dilakukan pemakaman. Baik, terima kasih Hafsah Syafira dan juga Usep Saripudi atas laporan Anda dari masing-masing titik. Dan pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. 4 anggota keluarga tewas dalam kebakaran ruko 2 lantai di Kota Pekanbaru Riau. Seluruh korban terjebak di kamar lantai atas dan tak sempat menyelamatkan diri. Ya, inilah rekaman video amatir pemirsa. Detik-detik si jago merah ini melalap habis sebuah ruko 2 lantai di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Api terlihat membesar di lantai 2 toko komputer, lalu dengan cepat menjalar ke lantai dasar. Menurut keterangan saksi, kebakaran terjadi pada Minggu sekitar pukul 4 pagi. Sejumlah mobil pemadam Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Dalam peristiwa tragis ini, 4 penghuni toko yang merupakan satu keluarga tewas di lokasi kejadian. Mereka yang tewas terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki yang masih di bawah umur. Keempatnya diduga tewas karena terperangkap di dalam ruangan lantai 2 yang terbakar. Pemirsa, 5 desa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpapar abu vulkanik letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Ya, warga kini membutuhkan bantuan masker juga air bersih. Dampak 2 kali letusan eksplosif Gunung Lewotobi laki-laki pada Jumat malam lalu sangat dirasakan warga di 5 desa Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kondisi desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Flores Timur tidak jauh dari Gunung Lewotobi laki-laki terpapar abu vulkanik. Dalam 2 hari terakhir ini terpantau sejumlah warga dan anak-anak harus beraktivitas tanpa menggunakan masker. Selain membutuhkan masker, warga juga membutuhkan pasokan air bersih karena sejumlah tempat pengisian air telah tercampur material abu vulkanik. Di sini ini kekurangan masker, sama kios juga habis ada, tapi ya begitu sih. Butuh ini masker dengan air setengah mati. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus. Letusan ini merupakan bagian dari rentetan aktivitasnya yang masih tinggi sejak letusan dahsyat pada akhir tahun lalu. Gunung Lewotobi laki-laki meletus 2 kali pada Jumat 1 Agustus malam. Masing-masing letusan memuntahkan kolom abu setinggi 10.000 dan 18.000 meter di atas puncak. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga dari 5 desa di Kecamatan Amfuang Timur, Kabupaten Kupang, NTT membentang bendera merah putih raksasa berukuran 17 x 8 meter di perbatasan Indonesia Timor Leste. Bendera merah putih raksasa ini dipikul masyarakat bersama anggota TNI AD Satgas Pamtas Yon Arhanud dan anggota Polsek Amfuang Timur. Bendera raksasa ini juga diarak mengitari wilayah Kecamatan Amfuang Timur yang langsung berbatasan dengan Timor Leste. Warga juga memasang sebanyak 2.025 bendera kecil di ruas jalan utama menuju perbatasan dan di tiap-tiap rumah warga. Sementara itu, kegiatan dan aksi masyarakat ini dalam menyambut dan memeriahkan HUT ke-80 RI serta memupuk semangat nasionalisme dan rasa cinta kepada tanah air.
Direktorat Polisi Air dan Udara Ditpol Airut Polda Jatim punya cara unik untuk menyambut datangnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Mereka menggelar lomba adu keterampilan dan ketangkasan personil, mulai dari renang laut sejauh 1 mil, balap perahu karet, hingga kecepatan bongkar pasang senjata organik Polri. Para aparat penegak hukum ini menggelar beragam lomba bertajuk Airut Challenge 2025, sebuah kompetisi yang mengasah ketangkasan dan keterampilan fisik para anggota yang diselenggarakan di dermaga markas Ditpol Airut di kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu siang. Lomba ini bukan sekedar perayaan pemirsa, tetapi juga ajang pembuktian kemampuan dan pencarian bakat terbaik dari 168 personel Satpol Airut se-Jawa Timur di bawah Komando Ditpol Airut Polda Jawa Timur. Perairan Karimun Jawa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menjadi destinasi wisata alam yang banyak dikunjungi para wisatawan. Karimun Jawa memiliki banyak titik snorkeling dan diving dengan terumbu karang yang masih alami dan berwarna-warni. Perairan Karimun Jawa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa. Tempat ini menjadi surga bagi para penyelam dan penggemar snorkeling. Terumbu karang yang masih terjaga, beragam biota laut dan air laut yang jernih menciptakan pengalaman bawah laut yang tak terlupakan. Karimun Jawa menawarkan pengalaman menyelam yang unik. Di sini pengunjung bisa melihat ikan-ikan kecil yang bergerombol di dekat terumbu karang. Nah, bagi Anda yang tidak ingin menyelam terlalu dalam, pilihan olahraga air snorkeling juga bisa menjadi pilihan menarik untuk menikmati keindahan bawah laut. Ya pertamanya takut, tapi setelah dibantuin sama bapak-bapaknya itu bisa megang karang, terus bawah ada karang, ada ikan-ikan warna-warni. Karangnya kita kan lihatnya kan biasanya dari akuarium, Terus? Sekarang kan langsung dari laut. Karena keindahan bawah lautnya, Pulau Karimun Jawa menjadi salah satu destinasi diving terbaik di Indonesia. Wisatawan yang datang pun tidak hanya wisatawan domestik, namun juga dari mancanegara. Bagi wisatawan yang ingin snorkeling, Anda bisa datang berombongan menyewa perahu, salah satunya di sekitar Pulau Menjangan Kecil. Snorkeling yang jadi spot andalan, jadi wisatawan kalau ke Karimun itu pasti tidak akan kecewa dengan wisata alam bawah lautnya, karena akan disuguhkan dengan pemandangan terumbu karang yang indah, kemudian ikan hias yang masih banyak. Tak hanya keindahan bawah lautnya, pantai-pantai di Karimun Jawa memiliki pasir putih yang bersih dan air lautnya yang jernih, menciptakan pemandangan yang menenangkan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa partainya bukan oposisi pemerintah, namun tetap sebagai partai penyeimbang. Pidato politik Megawati Soekarno Putri menjadi penutup rangkaian Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu 2 Agustus 2025. Megawati menegaskan dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak ada istilah oposisi maupun koalisi. Ia menyebut PDIP adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan akan menjadi partai penyeimbang pemerintah sebagai hak memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.
Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. Dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan. Apa makna yang disampaikan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan ini? Apakah PDIP malu-malu akan masuk koalisi pemerintahan? Atau ini sebagai rasa terima kasih PDIP atas sikap baik pemerintah Prabowo Subianto terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristianto? Itu dia yang akan kita bahas, pemirsa, apa sebenarnya makna di balik statement ya yang kemudian disampaikan oleh Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita akan langsung membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada pengamat komunikasi politik Prof. Lili Romli. Selamat malam, Prof. Lili. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada juru bicara Partai Gerindra, Astrio Felijen. Selamat malam, Bang Astrio. Selamat malam, Mbak Tiara. Oke. Terus di Zoom ya, ini juga sudah bergabung bersama kami pemirsa, sudah ada juru bicara PDI Perjuangan, Mas Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam, sudah tersambung. Mbak Tiara, selamat malam. Prof. Lili Romli, Mas Astio, malam. Mas Seno. Oke, alhamdulillah sudah tersambung. Nanti saya tentunya akan ke Mas Seno ya, sebagai pihak begitu ya, di antara kita berempat nih yang paling paham apa sebenarnya maksud dari Bu Mega pada saat Kongres kemarin di hari Sabtu. Tapi saya mau memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk Prof. Lili untuk menginterpretasikan sebenarnya apa makna dari perkataan Bu Mega, Prof. Ya, dalam konteks ilmu komunikasi politik ya pastinya ya. Ya tentu ya, sebelum menyampaikan bagaimana pesan yang ingin disampaikan, tetapi saya setuju dengan istilah tadi penyeimbang. Memang istilah oposisi itu lazim di dalam sistem presidensil. Kalau dalam sistem parlementer betul itu lazimnya adalah oposisi. Nah, kenapa seperti itu? Di dalam sistem presidensil itu paling tidak tiga hal. Yang pertama adalah ada mekanisme check and balances, 3 cabang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terus yang kedua adalah presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki jabatan yang tetap. Nah, dia di Indonesia kan 5 tahun gitu. Dan yang ketiga bahwa presiden itu mengangkat menteri-menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, berbeda di dalam sistem parlementer memang lazim dikenal oposisi karena memang kepala pemerintahan itu, perdana menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen. Baik. Dan di situ memang parlemen bisa menjatuhkan kapan saja ketika berbeda pendapat. Dan makna yang kemudian terkandung dari perkataan makna yang dikandung sebagai penyeimbang tadi sebenarnya sama dengan para pengamat mengatakan dengan istilah oposisi itu. Sebenarnya dia di luar pemerintahan. Cuma bahasanya sekarang kan lebih halus dibandingkan dengan para pengamat. Sebenarnya menempatkan posisi PDIP itu tetap di luar pemerintahan. Nah, persoalan yang terjadi di pertanyaan adalah ketika tetap di luar pemerintahan itu, apakah sikapnya sama ketika PDIP zaman Pak SBY dan ketika saat ini bersama Pak Prabowo? Saya melihatnya agak berbeda. Berbeda ya? Akan berbeda, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sikapnya berbeda. Yang sebenarnya sudah dikemukakan oleh juga Ibu Mega, agar para kadernya mendukung full pemerintahan Pak Prabowo. Kan paling tidak 3 hal. Pertama adalah memang secara personal yang sering dikemukakan adalah hubungan baik antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu cukup baik dan cukup lama bisa terjalin. Dan nggak mungkin itu persahabatan itu akan terputus gitu akibat berada di luar pemerintahan. Yang kedua memang ada persamaan ideologi. Kan masing-masing berpihak kepada baik Gerindra maupun PDIP itu cenderung berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, wong cilik, ideologi kerakyatan. Itulah yang menyamakan. Terus yang ketiga adalah suka atau tidak suka, ada beberapa yang sekarang menjabat menteri itu, ada orang yang dekat dengan PDIP. Sebut aja lah Menko
Polkam Pak Budi Gunawan gitu, itu kan dekat. Jadi faktor-faktor itulah yang menyebabkan kemudian Ibu Mega di satu sisi suruh agar memberikan dukungan full terhadap pemerintahan Pak Prabowo, di sisi lain juga Prof. Dia tetap sebagai penyimbang dan kita memberikan apresiasi. Baik, kita berikan apresiasi dan kita juga akan mendengar lebih dahulu ya bagaimana kemudian ini tanggapan dari pihak PDI Perjuangan. Mas Seno, kalau tadi disebutkan oleh Prof. Lili, ini sebenarnya sama aja kok dengan oposisi, tapi Bu Mega lebih ingin memperhalusnya menjadi penyeimbang begitu. Kenapa Bu Mega ingin memperhalus ini sebagai oposisi saja begitu? Kenapa tidak tegas saja begitu, Mas Seno? Ya, makasih Mbak Tiara. Jadi sebenarnya saya juga nggak paham ya. Sebenarnya ini sudah sangat tegas gitu, apa yang menjadi sikap dan posisi PDI Perjuangan. Bahwa kami semua dari awal sudah berulang kali menyampaikan bahwa di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang kita tahu ini demokrasinya itu tidak mengenal konsep oposisi dan koalisi, itu sudah sejak Pilpres berlangsung, bahkan sejak Presiden Prabowo dilantik. Artinya posisi itu sudah lama kami sampaikan, di dalam Rakernas Partai tahun lalu sudah kami kuatkan, dan di dalam Kongres Partai ini kemudian disampaikan secara umum kepada semua publik. Artinya tidak ada kemudian perubahan yang sangat signifikan. Kami menegaskan bahwa kami tidak kenal oposisi yang asal carok. Artinya apapun kebijakan pemerintah pasti kami akan kritisi, akan kami lawan, akan kami sikat. Tidak seperti itu cara pandangnya. Tapi yang sejauh yang kami tahu, demokrasi dan politik Indonesia itu ketatanegaraannya berdasarkan kepentingan suara rakyat dan konstitusi. Jika pemerintah kira-kira menyimpang dari konstitusi, maka menjadi kewajiban kami sebagai partai politik untuk mengingatkan itu melalui peran-peran yang kami miliki. Kebetulan PDI Perjuangan di dalam pemilu kemarin diamanatkan rakyat menjadi partai pemenang pemilu legislatif, sehingga punya suara yang cukup signifikan di DPR. Lalu di berbagai daerah kami juga berhasil dipercaya rakyat untuk menjadi kepala dan wakil kepala daerah di banyak sekali tempat. Nah, konteks dukungan yang kami katakan berulang kali soal kepada pemerintah Pak Prabowo, itu bukan dukungan dalam arti pasrah bongkoan gitu ya, total 100%. Kiri ikut kiri, kanan ikut kanan, bukan seperti itu dukungan yang baik. Justru sahabat teman yang baik, itu pada saat ada yang kemudian menyimpang, ada yang perlu diingatkan, itu tidak ada beban untuk kemudian menyampaikan masukan yang konstruktif. Nah, peran itulah yang kami buat diksinya, yaitu sebagai partai penyeimbang, sebagai equalizer gitu. Tidak kemudian sekonyong-konyong semuanya didukung, masuk ke dalam kemudian kabinet atau ke dalam pemerintah, tidak juga kemudian mengambil jarak dan menjadi quote unquote yang dikatakan orang-orang itu dengan istilah misalnya oposisi. Tidak seperti itu logika politik Indonesia. Jadi poinnya kami tetap konsisten dengan apa yang kami sampaikan pada saat Rakernas dan pasca pelantikan presiden. Itu Mbak. Oke, baik. Saya ke Bang Asrio ya. Bang Asrio, Anda memaknainya sendiri seperti apa? Kalau tadi saya sedikit mengutip kata-kata dari Mas Seno begitu ya, kita semua nggak pasrah gitu aja kok, tetap akan mengkritik pemerintah, sekalipun kemarin diksi yang kemudian digunakan oleh Bu Mega ini adalah sebagai penyeimbang begitu. Ya. Betul sekali Mbak Tiara. Jadi pertama yang perlu kita pahami adalah baik Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan ini merupakan dua partai besar yang memiliki banyak sekali persamaan. Partai Gerindra dan PDIP merupakan partai yang memperjuangkan ideologi, terutama adalah memperjuangkan Undang-Undang Dasar 1945. Partai Gerindra dan PDIP juga sama-sama berorientasi kepada memperjuangkan kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat. Jadi kata kuncinya adalah dukungan yang diberikan. Dan ini sama baik untuk PDIP dan bahkan untuk Partai Gerindra sendiri adalah bagaimana caranya bersama-sama kita mendukung program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terkait dengan pernyataan dari Ibu Ketua Umum PDIP, Bu Mega yang menyatakan bahwa PDIP akan memposisikan dirinya sebagai partai penyimbang, kita perlu menyadari memang tatanan negara ini memiliki 3 cabang negara. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Lili, kita memiliki eksekutif, kita memiliki legislatif, dan kita memiliki yudikatif. Di mana masing-masing dari cabang negara ini memiliki fungsinya masing-masing dan memiliki independensinya masing-masing. Dan kalau kita berkaca, kali ini kan PDI kan memiliki presence atau kehadiran dalam hal ini adalah di legislatif, di parlemen. Nah, kita perlu menyadari salah satu fungsi terbesar, fungsi utama daripada parlemen atau di DPR ini adalah sebagai fungsi checks and balances. Selain juga memang ada fungsi budgetary ya untuk anggaran dan juga fungsi legislasi. Tetapi checks and balances ini merupakan salah satu fitur utama daripada DPR. Dan Mbak Tiara perlu dipahami juga, Partai Gerindra pun menganut filosofi yang sama. Kalau kita lihat sekarang sampai hari ini, hampir semua
RDP maupun raker-raker yang terjadi di DPR, di setiap komisi, bahkan di setiap AKD, itu sudah berjalan dengan terbuka, transparan, live-nya bisa ditonton oleh semua rakyat Indonesia. Bisa dilihat, bahkan kader-kader Gerindra pun itu adalah menjadi kader-kader yang berada di garda terdepan untuk memberikan masukan-masukan, bahkan tidak jarang memberikan kritik. Kenapa? Karena orientasinya adalah kita ingin melihat program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo ini dapat berjalan dengan sukses, dan yang paling penting adalah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya ke Prof. Lili, kalau memang artinya demikian, begitu seperti yang tadi kita sudah sama-sama dengar begitu Prof. Lili, apakah memang Bu Mega bisa dikatakan dalam tanda kutip ini sedang basa-basi politik begitu ya, dengan mengucapkan sebenarnya penyeimbang tapi tetap kekeh, tetap tegas untuk berada di luar pemerintahan, tetap memberikan kritik-kritik terhadap pemerintahan kita? Saya kira ini saya melihatnya sih bentuk jalan tengah ya. Jalan tengah bahwa kan kita ketahui ya, mohon maaf Mas Arul, itu Gerindra kan atau Pak Prabowo sudah lama ingin mengajak PDIP bergabung. Dan juga diketahui di dalam internal PDIP itu kan terbelah juga. Ada yang ingin bergabung dan ada tetap di luar pemerintahan. Dalam konteks itulah saya melihat bahwa jalan tengahnya gitu. Satu sisi Ibu Mega mengatakan perlu mendukung para kadernya pemerintahan Pak Prabowo, tapi di sisi lain tetap PDIP sebagai partai penyeimbang, bukan dengan istilah oposisi. Jadi itu bentuk jalan tengah. Ya tentu kita sebagai publik memberikan apresiasi. Ini kan sesuai dengan harapan publik memang agar PDIP itu meskipun secara ideologi sama, meskipun ada persahabatan, pertemanan yang sudah cukup lama, tetapi ternyata PDIP memang konsisten menjaga etika fatsun politik untuk tetap di luar pemerintahan. Meskipun ya mohon maaf Pak Seno gitu, saya bilang tidak segalak, saya kira tidak segalak ketika pada zaman Pak SBY. Karena tadi faktor-faktor itu, bahwa kemudian bersifat kritis iya gitu, tetapi kritisnya tidak seperti sekeras dulu gitu loh. Kan saya mengamati bagaimana posisi PDIP berhadapan secara diametral dengan pemerintahan PSB. Begitu galaknya gitu. Nah sekarang saya kira kena faktor-faktor itu, saya kira PDIP tidak akan segarang pada waktu pemerintahan pada saat SBY. Tetapi sebilang saya memberikan apresiasi. Karena ini sesuai dengan harapan publik bahwa sebaiknya PDIP tetap di luar pemerintahan, apapun istilahnya. Itu saran dari Prof. Lili begitu ya. Saya akan langsung tanya ke Mas Seno. Mas Seno, seperti apa nih kita mendengar sama-sama bahwa PDIP kayaknya nggak akan segarang dulu, nggak akan segalak pada saat Demokrat menyatakan bahwa ia sebagai partai penyeimbang, begitu tanggapan Anda? Ya kalau kami sih berorientasi pada manfaat untuk rakyat aja ya Mbak. Artinya kemudian galak atau tidak galak itu kan masalah casing dan persepsi gitu ya. Tapi yang penting secara substansial bisa dicek sendiri rekam jejak di dalam bagaimana PDI Perjuangan mengadvokasikan berbagai isu menjadi bagian dari mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintahan Pak Prabowo. Itu kami lakukan fungsi itu dengan sangat maksimal. Soal apa deh kalau kita bicara kasuistis, soal penulisan ulang sejarah misalnya, betapa kami kemudian kader-kader PDI Perjuangan di Senayan itu sangat berada di garda terdepan dalam menyampaikan masukan-masukan, mengingatkan dengan sangat keras soal sejarah itu tidak boleh dipersepsikan sebagai suatu tafsir tunggal misalnya. Lalu bagi soal tarif Trump misalnya, dari Banggar juga kami menyampaikan Pak Said Abdullah bahwa ini jangan sampai menjadi pembebanan tarif dari Amerika Serikat itu untuk Indonesia, harus menjadi suatu solusi yang win-win solution. Berbagai kemudian substansi kritik lainnya yang saya kira sangat konstruktif ya di dalam memberikan masukan untuk Presiden Prabowo. Dan pemerintah manapun saya yakin seperti orang nyupir aja pasti ada blind spot yang memang harus diingatkan dari fungsi-fungsi tertentu. Nah PDI Perjuangan ini kan selalu percaya kepada asas kelembagaan. Kami secara kelembagaan punya kemudian banyak perangkat untuk bisa menyampaikan kritik dan masukan itu secara konstruktif. Maka inilah yang menjadi peran kami, equalizer, menyeimbangkan. Jika terlalu condong kepada arah yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila pasti kami akan bersuara lantang. Jika kemudian ini programnya adalah program-program pemerintah yang pro rakyat, kebijakan dan haluan yang patriotis, jangan khawatir 1000% pasti akan didukung oleh kader-kader PDI Perjuangan. Jadi ini pasti nanti tergantung bagaimana nanti dinamika terkait dengan implementasi program-program. Saya yakin secara visi gitu ya, Pak Prabowo ini punya visi yang sangat visioner, punya concern yang sangat baik dan punya jiwa yang patriotis. Tapi implementasinya kan belum tentu nih di bawah di menteri, di dalam pelaksana. Itu tugas kami mengingatkan. Saya rasa itu Mbak.
Baik, saya kembali ke Bang Astrio ya. Bang Astrio, jelang Kongres ya yang kemudian ini pada hari Sabtu kemarin digelar, Kongres PDI Perjuangan, adakah pesan-pesan khusus yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo sehingga bisa kita artikan bahwa Ibu Mega ini dalam tanda kutip bisa melunak begitu dalam pidatonya kemarin, Bang? Jadi sebenarnya tidak tepat kalau didiksikan sebagai ada pesan-pesan khusus. Karena perlu yang kita sadari bahwa selama ini hubungan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati itu memang adalah hubungan yang sudah terjalin dengan sangat lama dan juga dengan sangat baik. Nah, tetapi kami juga menghormati bahwa PDIP memiliki dapurnya sendiri, memiliki mekanisme internal partai sendiri, sehingga keputusan yang kemarin diambil pada saat Kongres PDIP, Partai Gerindra berada pada posisi menghormati keputusan tersebut. Dan saya setuju juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Eno, bahwa lebih banyak pihak yang membantu untuk melakukan checks and balances, yang membantu mengingatkan, memberikan feedback, terutama untuk implementasi program ini akan semakin baik. Kalau kita ingat Mbak Tiara, sekitar 2-3 bulan yang lalu, Presiden Prabowo ketika diinterview oleh beberapa pemrep dari beberapa media di Hambalang, di kediaman beliau, itu menyatakan bahwa pada dasarnya semua program-program yang telah didesain oleh pemerintah, ini merupakan program-program berorientasi untuk kebaikan rakyat. Untuk memperjuangkan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataan ekonomi juga. Tetapi saat ini kuncinya adalah dieksekusi. Sehingga eksekusinya harus dijaga betul dengan baik, dan salah satu partai yang paling getol, yang paling berada di garda terdepan untuk memastikan bahwa program ini tereksekusi dengan baik adalah Partai Gerindra sendiri melalui instrumen yang berada di DPR RI, mengingatkan mitra-mitra di pemerintah bahwa program-program ini semuanya harus berjalan dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat. Oke, saya ke Prof. Lili. Prof. Lili, sebenarnya kalau kita melihat dari semua ini, seberapa jauh nantinya dan seberapa mungkin begitu ya PDI Perjuangan ini akan meluluh atau juga melunak begitu ya, yang pada akhirnya ini bisa kita pernah berbicarakan ini bersama bahwa akan merapat ke pemerintahan begitu ya. Tapi dijawab nanti Prof. Lili, usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung mengarah kembali ke Prof. Lili. Prof. Lili, kalau kita tahu ya banyak publik yang kemudian ini bertanya sebenarnya seberapa mungkin PDI Perjuangan ini nantinya akan merapat ke pemerintahan. Apakah ini bentuk dari salah satu strategi Bu Mega ingin mendeklar begitu ya bahwa sebenarnya membuka peluang kerjasama politik dengan pemerintahan Prabowo? Ya, pertama segini, kan publik sudah memberikan apresiasi dan senang, termasuk bangga bahwa Ibu Megawati sudah mendeklar PDIP akan menjadi partai penyeimbang, artinya di luar pemerintahan. Oleh karena itu janganlah publik dikecewakan lagi gitu, karena ini udah senang nih bahwa di dalam pemerintahan itu memang perlu ada orang yang memerintah, perlu ada pengontrol, penyeimbang, dan PDIP itu sudah melakukan pilihan yang terbaik menurut saya. Ini sesuai dengan harapan publik. Nah, bagaimana ke depannya? Saya kira PDIP dan Ibu Megawati tidak akan mengecewakan harapan publik itu. Saya membacanya itu. Kalaupun ada jalan tengah ketika Gerindra dan Pak SBY itu ingin agar orang-orang PDIP suruh masuk ke dalam pemerintahan, tidak mungkin kader-kadernya. Mungkin ada orang yang berafiliasi lah. Ketika ada reshuffle umpama, mungkin kira-kira rekomendasi dari PDIP siapa ya kira-kira yang cocok. Nah, cocok. Saya kira mungkin itu untuk jalan tengah tadi karena faktor hubungan yang baik itu. Saya sih berharap sudahlah tutup buku. Tidak ada lagi deal-deal, lobby-lobby baik dari pihak pemerintah maupun Pak Prabowo maupun dari orang-orang yang ingin bergabung itu. Bahwa Ibu Megawati sudah mendeklar PDIP akan menjadi partai penyeimbang. Terus yang kedua, saya kira bagaimana tadi jalannya kontrol yang akan dilakukan PDIP ke depan. Saya tadi mengatakan, Mas Eno, bahwa tidak segalak seperti dulu itu. Saya memprediksi tidak ada lagi akan hak-hak interpelasi, hak angket yang akan dipelopori oleh PDIP. Saya kira. Jadi tetap melakukan kontrol, bersikap keras ketika ada program-program yang menyeleweng, tidak sesuai konstitusi, tetapi penggunaan hak-hak itu, ya meskipun itu bagian dari hak DPR, saya kira tidak akan muncul. Saya melihatnya ke depan itu. Karena tadi sudah dibatasi beberapa hal, persahabatan, ideologi, kesamaan program. 3 hal itulah yang membatasi PDIP quote and quote tadi Mas Eno tidak segalak seperti zaman PSB. Kalau zaman PSB kan memang Ibu Megawati sakit hati terhadap Pak SBY. Nah sementara sekarang kan nggak ada yang sakit hati. Mungkin mestinya yang sakit hati Pak Prabowo gitu, karena dulu ditinggalkan gitu loh. Tetapi kan tetap persahabatan itu baik gitu.
Saya kira itu. Baik, Mas Eno, ini bagaimana kalau Anda sendiri menanggapi banyak kemudian yang mengira-ngira begitu ya, ini nantinya kayaknya PDI Perjuangan ceritanya sama seperti Demokrat ini akan merapat juga ke pemerintahan dan ini merupakan salah satu strategi lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi untuk kemudian membuka peluang bahwa nantinya akan ada kerjasama juga dengan pemerintahan Pak Prabowo. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Memang satu hal paling langka di dalam politik modern kita sekarang ini kan adalah kejujuran. Dan sehingga pasti selalu akan ada kecurigaan, ini jangan-jangan strategi begini, jangan-jangan strategi begitu gitu. Tapi kalau kami rasa di PDI Perjuangan diajarkan untuk seia dan sekata antara kata-kata dan perbuatan. Maka dalam konteks itu pada saat kami katakan kemarin di dalam Kongres itu sikap politik PDI Perjuangan adalah menjadi partai penyeimbang, saya rasa kita akan konsisten, komit, dan konsekuen dengan apapun resiko dan apa yang harus dilakukan ke depan. Apalagi kemudian saya rasa dengan hubungan panjang antara Bu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa beliau berdua ini kan negarawan yang sama-sama saling hormat-menghormati satu sama lain. Termasuk dalam hal sikap politik, pilihan politik, kesimpulan-kesimpulan politik. Itu ada rasa saling respect yang terbangun dari pengalaman panjang bertahun-tahun berdinamika di dalam demokrasi Indonesia. Jadi buat saya rasa tidak ada masalah dalam konteks itu. Pak Prabowo pasti mengerti dan memahami, Bu Mega juga mengerti dan memahami bagaimana peran politik dari PDI Perjuangan yang harus dilakukan untuk memastikan agar mekanisme kontrol itu bisa berjalan dengan kami menikmati kok menjadi mitra strategis dan mitra kritis pemerintah Pak Prabowo saat ini. Kita rasa ini suatu hal yang suatu kehormatan, berada di dalam atau di luar pemerintah itu sama-sama posisi yang terhormat. Jadi partai yang melaksanakan menjadi eksekutor atau menjadi partai penyeimbang itu sama-sama suatu hal yang terhormat. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Apalagi dalam tradisi ini kita tidak ada oposisi yang itu sama sekali semuanya pasti jelek atau koalisi yang semuanya saling positif. Saya rasa tidak ada seperti itu. Dengan tradisi Indonesia ini kita juga mengingat Bu Mega bahkan menjelaskan kan soal geopolitik segala macam tantangan ke depan. Kalau lihat Bung Karno dulu kan tidak mengajarkan blok-blok kekuasaan seperti itu. Nggak ada ikut blok timur, nggak ada ikut blok barat. Hari ini pun sama, nggak ada ikut blok kemudian kekuasaan atau kemudian blok yang menjadi oposisi kekuasaan. Tidak begitu logika kami. Logika kami adalah bagaimana mendukung pemerintahan Pak Prabowo agar baik. Meskipun sekalipun dengan kritik kadang-kadang apabila menyimpang. Itu Mbak. Oke, baik. Saya ke Bang Astri ya. Bang Astri, kalau kita lihat sejarah panjang ya dari Pak Prabowo dan juga Ibu Mega, ini kan sebenarnya tidak selalu buruk. Bahkan Anda tadi mengatakan ini adalah teman baik begitu ya. Dengan segala kemungkinan ini, apakah bisa diartikan bahwa nantinya Pak Prabowo ini justru lebih sayang ke PDI Perjuangan, ke Ibu Mega begitu dibandingkan dengan partai politik yang lainnya, sekalipun PDI ini berada di oposisi? Mbak Tiara, jadi Bapak Presiden itu selalu berulang kali berpesan. Bukan hanya kepada kami, kader-kader Partai Gerindra, tapi dalam berbagai kesempatan kepada halayak umum, beliau selalu menyatakan bahwa Indonesia ini berada di sebuah momentum yang sangat penting. Ini merupakan sebuah titik dalam sejarah yang akan menentukan apakah Indonesia ini bisa take off menjadi sebuah negara yang maju, yang adil, dan juga yang makmur. Dan kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut, yang saya yakin juga merupakan tujuan dari semua orang, termasuk tujuan daripada PDIP, adalah beliau berpegang teguh bahwa kerukunan itu harus dijaga. Kalau kita sebagai sebuah entitas bangsa terpecah belah secara internal, maka boleh dipastikan tujuan itu akan semakin sulit untuk digapai. Lalu yang kedua, Mbak Tiara, kita perlu menyadari Indonesia adalah sebuah negara yang sangat besar. Dengan kurang lebih 280 juta penduduk, 38 provinsi, dan lebih dari 500 kota kabupaten. Dan semua program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan yang akan dijalankan oleh pemerintahan beliau itu akan diimplementasikan di seluruh kota kabupaten dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di beberapa provinsi tertentu. Sehingga soliditas ini menjadi penting, bukan hanya soliditas di tingkat pusat, tapi juga soliditas dan harmoni sampai ke tingkat daerah. Dan tentu saja jika memang ada kritik-kritik, masukan-masukan dalam implementasi program, kami sangat terbuka dan kami yakin pemerintah akan sangat berterima kasih terhadap kritik-kritik tersebut. Oke, baik. Prof. Lili, dari sudut pandang Anda sendiri seperti apa? Apakah iya PDI Perjuangan ini akan menjadi anak emas dari Prabowo Subianto? Ya, quote and quote ya. Dalam arti anak emas itu ada hubungan persahabatan tadi. Hubungan persahabatan karena yang sudah terjalin lama. Jadi nggak mungkin persahabatan itu kemudian diakhiri dengan permusuhan, kebencian, karena dua sosok ini saya lihat sama-sama menginginkan persatuan dan kesatuan.
Dan oleh karena itu sekali lagi saya memberikan apresiasi meskipun persahabatan sudah terjalin lama, Ibu Mega tetap memegang etika tadi, memegang fatsun politik. Ya sudah kalah di dalam Pilpres, ya tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyimbang. Jadi saya memberikan apresiasi, memberikan penghormatan terhadap PDIP. Ada partai-partai yang lain yang mestinya yang sudah dari awal sudah katakan kami akan di luar pemerintahan ternyata masuk. Itu yang tidak baik gitu. Lebih baik sekarang saya menghormati tadi sikap pilihan politik PDIP sesuai dengan harapan publik bahwa tidak boleh semua partai itu masuk. Buat apa ada pemilu? Buat apa kita kompetisi tetapi akhirnya kemudian satu perahu yang sama. Meskipun memang dibungkus kita memiliki cita-cita yang sama, kita memiliki perjuangan sama. Nah, perjuangan, kehormatan itu kata Pak Seno tadi, bukan hanya di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan juga berjuang, terhormat juga. Mengapa kemudian pilihan politik PDIP itu juga tidak diikuti oleh partai-partai politik yang lain? Itu yang sebenarnya publik menginginkan gitu loh. Prof, dengan partai sebesar PDI Perjuangan begitu ya, menyatakan, kita kembali ke tema kita ya Prof ya, menyatakan bahwa ia sebagai partai penyeimbang bukan partai oposisi. Seberapa besar dampaknya dan sebenarnya kelemahan dan juga kelebihannya ini apa saja? Saya kira malah tidak ada kelemahannya, tetapi kelebihan-kelebihan. Pertama, ketika kelebihan PDI ada di oposisi. Di luar pemerintahan. Kelebihan untuk demokrasi. Bahwa demokrasi yang sehat itu perlu ada partai yang di luar pemerintahan, dimanapun itu. Kalau semua masuk dalam pemerintahan, kita bisa selamat datang otoritarisme. Karena nggak mungkin katakan kalau di dalam itu bisa mengontrol. Nggak mungkin itu. Pasti ada sikap sungkan, sikap ewu pakewu, dan lain sebagainya. Itu saya kira kelebihannya. Terus juga kelebihan untuk PDIP. Ketika PDIP mendeklar sebagai partai penyimbang, publik akan memberikan apresiasi. Para pemilih-pemilih Kristen memberikan harapan kepada PDIP. Tentu nanti ada insentif elektoral. Karena sudah dibuktikan ketika PDIP menjadi partai penyeimbang, nah, istilah kita penyimbang bukan oposisi, pada masa Pak SBY, dia menjadi pemenang. Nah, dan saya kira ini juga meskipun mungkin tidak, karena kayak saya lihat kan kita juga harus realistis, partai pemerintah kecenderungan akan menjadi pemenang pemilu dan Gerindra diprediksi untuk pemenang pemilu juga kan untuk 2029, itu wajar karena. Nah, PDIP saya kira bisa runner up gitu loh. Tidak akan jeblok karena ada semacam kesenangan, ada semacam apresiasi terhadap PDIP yang konsisten memegang teguh bahwa ketika kalah secara fatsun politik harus di luar pemerintahan, tidak menjadi pragmatis, tidak menjadi oportunis, dan tidak haus kekuasaan. Meskipun godaan itu kan kita lakukan, mohon maaf aja kan, lobby-lobby agar PDIP bergabung, tetapi Ibu Mega memegang teguh komitmen itu. Dan kita hormat kepada Ibu Mega. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau melihat kondisi saat ini, apakah ini sebagai salah satu strategi ya dari Ibu Mega ataupun juga PDI Perjuangan untuk menyosong 2029, dan kalaupun iya, apakah tidak berdampak sebaliknya, Mas Seno? Artinya perolehan suara ini justru lebih sedikit jika berada di luar pemerintahan. Ya, saya rasa logika dalam menyusun bagaimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan itu tidak melulu semuanya adalah soal logika elektoral ya Mbak Tiara. Ada berbagai variabel lain yang kemudian kami gunakan sebagai dasar pertimbangan kenapa kemudian kami mengambil sikap itu yang sudah disampaikan pada waktu Kongres. Lagi pula kan ini kan selaras, misalnya gini, ini selaras dengan aspirasi akar rumput yang selama ini sudah muncul pada saat Rakernas. Bagaimana harusnya PDI Perjuangan memosisikan diri di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yes, dalam satu sisi memang kita tidak berada di dalam pemerintahan sejak Pilpres selesai. Yes, memang kita mengambil kemudian sikap yang itu tidak serta-merta ikut-ikut bareng-bareng dengan yang lain-lain gitu. Tetapi itu bukan berarti kami tidak mendukung. Kami ingin agar visi Presiden Prabowo itu terwujud. Dan orientasinya adalah kepada kepentingan rakyat. Jadi bukan semata-mata itu adalah logika elektoral, tapi justru ini adalah cara atau upaya kami untuk menginternalisasikan apa yang menjadi aspirasi dari para kader, dari simpatisan, dari para pemikir, pengamat, peneliti, soal bagaimana berbagai variabel kesehatan demokrasi kita, soal bagaimana harusnya antar partai politik dan negara berrelasi, soal kelembagaan partai, itu yang menjadi variabel, tidak selalu melulu
hanya soal elektoral. Apalagi 2029, wah masih jauh sekali. Belanda masih jauh gitu. Jadi mikir yang sekarang saja, dan sekarang ini yang menurut kami harus menjadi prioritas perhatian adalah soal bagaimana kepentingan rakyat dilindungi, bagaimana konstitusi dijaga. Itu saja titipan kami kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Tanggapan Anda, Bang Alfio? Mbak Tiara, justru Partai Gerindra hari ini sama sekali tidak mau berbicara tentang 2029. Misi daripada seluruh kader-kader Partai Gerindra, mulai dari pucuk pimpinan di tingkat pusat sampai ke tingkat akar rumput di setiap daerah-daerah, hanya memiliki satu misi, yaitu adalah bagaimana caranya kita semua bahu-membahu bekerja sama mengawal dan menyukseskan seluruh daripada program-program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kenapa ini penting, Mbak? Karena begini, kami percaya bahwa tujuan daripada partai ini didirikan adalah untuk bagaimana caranya kita membawa kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika rakyat memberikan amanah kepada Presiden Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, maka inilah saatnya kita bekerja untuk bagaimana caranya kita menjalankan misi-misi daripada Partai Gerindra. Dan yang lebih penting adalah, Mbak Tiara, kita perlu sadari juga ujung-ujungnya yang menilai ini adalah masyarakat. Dan kita tahu betul bahwa kalau kita hanya menggunakan kalkulator elektoral, maka terkadang akan sulit untuk menjustifikasi beberapa program. Sebagai contoh, hari ini salah satu program strategis daripada pemerintahan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis. Ya memang tentu saja ada efek jangka pendeknya, yaitu adalah membangkitkan ekonomi rakyat, ekonomi daerah, terutama bagaimana cara kita membeli, menyerap hasil-hasil produksi dari petani-petani kita, dari nelayan kita, dan sebagainya, dan menyerap juga tenaga kerja. Tapi salah satu tujuan utama daripada program makan bergizi gratis adalah menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang mungkin hasilnya baru kelihatan 10, 15, maupun 20 tahun yang lagi. Jadi kalau kita hanya menggunakan kacamata elektoral semata, maka otomatis kita tidak akan mungkin dapat memperjuangkan misi-misi mulia daripada program-program ini. Oke, baik. Saya ke Prof. Lili. Prof. Lili, dengan kondisi seperti yang kita bicarakan pada malam hari ini, Prof, kita ketahui bersama, apakah nantinya akan juga memantik gejolak di parlemen? Tapi dijawab nanti, Prof. Lili, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Langsung saja saya ke Prof. Lili. Prof. Lili, kalau kita melihat yang saat ini tengah terjadi, begitu ya, apakah nantinya juga akan berpengaruh di ruang parlemen, Prof? Apakah ruang parlemen ini juga akan baik-baik saja ke depannya, atau akan ada gejolak yang akan terjadi? Ya, saya sih berharap dinamika di parlemen itu ada. Jangan adem ayem. Yang saya takutkan adalah adem ayem itu, tidak ada dinamika. Saya sih berharap juga sikap kritis PDIP terhadap pembahasan rancangan undang-undang, pembahasan APBN dan sebagainya, itu harus ditunjukkan. Tetap terjadi, gitu. ya? Meskipun mungkin tidak ada istilah walkout itu, gitu. Jadi sikap kritis itu tetap disampaikan gitu. Karena bagaimanapun kan Ibu Mega sudah mengatakan harus mendukung. Ya. Jadi program-program positif itu akan full didukung oleh PDIP. Jadi dinamika itu ada, tapi tidak sekeras, saya bilang, sekeras seperti sebelum-sebelumnya. Lagi-lagi saya mau mengutip ketika zaman Pak SBY, bahwa sikap kritis itu ada, udah pasti. Karena kalau sikap kritis itu tidak ada, publik juga akan kecewa juga. Ini bagaimana sih PDIP ini? Katanya sebagai penyimbang, tapi menang-menang baik, kan seperti begitu kan, diam-diam saja. Jadi pasti ada dinamika-dinamika itu, tetapi tidak sepanas seperti zaman-zaman dulu. Dan yang perlu ditekankan adalah saya kira memang parlemen itu kan sebagai alat kontrol, bukan dalam konteks untuk menjatuhkan pemerintahan. Dan saya termasuk yang tidak setuju itu. Karena kita rakyat sudah memberikan mandat untuk 5 tahun, ya 5 tahun itu. Jangan sampai diganggu di tengah jalan itu. Dulu juga saya selalu mengkritik pemerintahan SBY itu, ya jangan diganggu dalam 5 tahun itu. Nah sekarang juga jangan diganggu bahwa Pak Prabowo tetap 5 tahun, tapi sikap kritis itu ketika undang-undang itu menyimpang dari amanah konstitusi, ya harus disikapi. Karena kalau PDIP tidak mengambil alih itu, saya yang takutkanlah ekstraparlamenter. Demonstrasi-demonstrasi, sehingga kemudian muncul tagar-tagar. Nah oleh karena itu amanah ini diberikan ke PDIP, jangan sampai kemudian muncul tagar-tagar yang tidak baik buat jalannya pemerintahan. Oleh karena itu harus diambil alih oleh PDIP, karena itulah kekuatan formil, kekuatan sah di dalam parlemen itu untuk meluruskan jalannya pemerintahan. Jangan biarkan ekstraparlamenter itu demonstrasi muncul di dalam masyarakat, karena memang itu mengganggu, karena ketidakpuasan terhadap peran parlemen untuk menjalankan fungsi kontrolnya dan pengawasannya.
Sekira itu Mbak itu. Oke, baik. Kalau dari Mas Endor sendiri seperti apa? Kalau kita lihat nampaknya dari Prof. Lili menyebutkan bahwa kemungkinan dinamika itu terjadi ini akan ada. Tapi tentunya kita berharap akan adem ayam begitu ya, Prof. Lili ya ke depannya. Dan itulah yang kemudian juga tentunya kita ketahui diinginkan pula oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Anda melihatnya seperti apa Mas Eno? Kan nggak enak Mbak, kalau terlalu adem juga nggak enak gitu kan. Kalau terlalu panas itu juga nggak enak. Jadi yang pas lah, bagaimana pasnya itu. Nah kita kan sudah berulang kali menyampaikan ke publik, bukan baru, ini bukan barang baru, ini soal bahwa kami tidak di dalam tapi kami mendukung. Ini bukan barang baru, sudah berkali-kali sejak pasca pelantikan presiden kami menyampaikan aspirasi di bawah dari para kader itu kurang lebih seperti ini. Dan ini dilembagakan melalui lembaga kongres untuk disampaikan secara resmi gitu ya, dengan istilah diksi partai penyeimbang. Tapi ini bukan barang baru. Artinya apa? Kita sudah cukup konsisten, sudah selama sekian bulan pemerintahan Pak Prabowo berjalan ini melakukan fungsi seperti ini. Oke, kami mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, tapi jangan harapkan dukungan itu dukungan absolut gitu loh. Semuanya mau itu menyelakakan rakyat, mau itu masuk jurang kami akan dukung terus. Dukungan itu kan bukan begitu. Justru teman yang baik, sahabat yang baik itu tidak hanya mendukung tepuk tangan hore-hore begitu. Tapi pada saat ada kira-kira yang harus kami ingatkan, kira-kira ini akan membahayakan, kira-kira ini menyimpang, kira-kira ini mencelakakan, ya kami harus berteriak, harus bersuara lantang. Dan itulah prinsip yang kemudian kami sampaikan di dalam Kongres Partai kemarin. Dukungan itu bukan dukungan total absolut, kami akan ikut pasrah bongkoan, bukan begitu pemaknaan dan implementasinya. Tetapi juga bukan berarti lantas kami langsung otomatis bergabung sama-sama. Satu visi, satu tujuan, tidak harus satu perahu gitu ya. Berbeda visi, berbeda pemikiran, berbeda perahu, bukan berarti harus bermusuhan gitu. Jadi biasa saja kita ini di negara gotong royong, negara yang kemudian punya sejarah yang berbeda dengan demokrasi politik barat, sehingga tentu saja pendekatannya juga harus berbeda. Nggak bisa asal carok, asal tawur gitu ya, atau asal dukung, nggak bisa. Di PDI Perjuangan saya rasa ada fatsun-fatsun politik yang harus kemudian kita tegakkan soal garis ideologi partai. Dan selama Pak Prabowo berorientasi pada kepentingan rakyat dan berorientasi pada konstitusi, saya rasa nggak ada masalah. Pasti akan didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan dari parlemen hingga ke eksekutif. Itu pasti, itu Mbak. Oke, baik. Bang Arsyo, harapan Anda sendiri di parlemen seperti apa? Ya, saya rasa saat ini sudah dapat kita saksikan bersama-sama apa yang selama ini terjadi di parlemen sudah merupakan wujud nyata di mana salah satu cabang negara yaitu legislasi melakukan fungsi checks and balances ya. Saya ingin memberikan satu contoh Mbak Tiara. Kita baru saja melalui siklus di masa sidang yang terakhir di DPR RI, itu salah satunya adalah pembahasan RKA-RKP, yaitu untuk perumusan era APBN tahun 2026. Dimulai dari pagu indikatif dari pemerintah, lalu dilanjutkan dengan setiap komisi dengan warna yang sangat beragam. Dari semua partai ada di situ melakukan rapat secara intensif dengan seluruh mitra-mitra daripada kementerian. Dengan satu tujuan, mengkuliti program-program apa saja yang akan diakomodir dalam ajuan perencanaan budget untuk tahun depan. Dan ini dilakukan dalam spirit apa Mbak? Karena kenapa? Kita perlu memastikan bahwa program-program ini semuanya satu dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah kemarin baru saja di awal tahun ini jangan lupa kita baru saja melalui satu babak yang sangat penting di Republik ini yaitu adalah babak efisiensi. Efisiensi itu bukan adalah spendingnya dihilangkan, tapi efisiensi adalah merealokasi spending-spending yang tadinya tidak berkualitas menjadi spending berkualitas. Nah ini kemarin kita jaga juga di parlemen. Bagaimana caranya supaya tahun depan jangan sampai lagi ada anggaran-anggaran yang berorientasi quality spendingnya rendah. Sebagai contoh, perjalanan dinas yang tidak perlu. Rapat-rapat seremonial yang tidak perlu. Itu kita pastikan supaya itu tidak terjadi. Nah ini saya rasa merupakan sebuah babak-babak yang telah dilalui dan di mana saat ini parlemen, di mana Partai Gerindra juga berada di dalamnya dan secara aktif menyuarakan feedback-feedback yang konstruktif untuk mitra-mitra kami yang berada di pemerintahan. Oke, baik. Prof. Lili, dengan adanya sikap dari PDI Perjuangan seperti ini, siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dan bagaimana kemudian nasib dari partai koalisi yang lain? Sekira pertama dengan sikap PDIP mengambil posisi sebagai penyimbang tentu rakyat merasa diuntungkan. Karena kita yang tadinya sempat quote and quote putus asa gitu, wah kalau begitu bisa semua partai bergabung, ternyata tidak. Check and balance-nya bekerja begitu ya Pak? Ternyata ini sudah terjawab gitu. Ibu Mega mendeklar gitu. Dan itu sekali lagi publik memberikan apresiasi, terutama para kelompok-kelompok masyarakat civil society gitu terhadap sikap PDIP itu. Terus yang kedua juga ini kan demokrasi kita itu kan baru berapa umurnya Mbak, masih
mudah sekali. Dan dengan adanya PDIP yang konsisten untuk mengawal demokrasi, ya tentu ini juga menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Yang beberapa pengamat demokrasi kita ini mengalami regresi, mengalami kemunduran, bisa juga lahirnya otoritarisme. Ini ada asa, ada harapan dengan PDIP berada di luar pemerintahan itu sebagai penyimbang. Tentu saya kira untuk semuanya juga partai-partai di koalisi pemerintahan ya harus menghormati juga pilihan tadi, pilihan PDIP sebagai partai penyimbang, bahwa mereka juga yang di koalisi memberikan sumbangan untuk kemajuan bangsa, suatu kehormatan, PDIP juga suatu kehormatan juga mengambil posisi sebagai partai penyimbang. Jadi dua-duanya itu hal yang baik menurut saya, itu adalah pilihan politik, dan pilihan-pilihan itu tentu akan membawa konsekuensi dari masing-masing partai politik tadi. Yang katakan Mas Seno bukan hanya sekedar elektoral, tetapi juga ada misi, ada nilai. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh publik. Jangan selalu hitung-hitungannya elektoral, tetapi misi, virtue dari partai itu apa sih sebenarnya? Kebajikan yang ingin ditorehkan untuk publik ini bagaimana? Untuk republik itu yang sebenarnya yang alpa sekarang oleh partai politik. Sehingga kemudian kan ada kekecewaan, ada kemudian bahkan anti terhadap partai politik. Nah ini ada asa yang ditorehkan oleh PDIP, ya? Betul. Harapan itu juga yang tentunya ingin kita wujudkan begitu ya Prof. Apapun dinamikanya tentu kita berharap yang terbaik dan juga berfokus tetap kepada rakyat begitu. Terima kasih banyak Prof. Lili atas perspektifnya yang sudah diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam, kemudian juga Bang Asrio dan juga tersambung bersama kami Mas Seno. Terima kasih banyak Mas Seno dan juga Bang Asrio semuanya. Prof. Lili. Terima kasih. Prof. Lili. Itu tadi adalah pernyataan yang sampai dengan saat ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar bagaimana nasib dari warga Palestina ke depannya dengan adanya sikap dari negara-negara dari Arab. Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bersama kami. Sudah ada Prof. Yon Mahmudi selaku pengamat Timur Tengah. Selamat malam Prof. Terima kasih waktunya bersama kami. Sama-sama. Dan juga sudah ada Mas Faisal Assegaf selaku aktivis dan juga pengamat Timur Tengah. Selamat malam. Mas Faisal, ini tentunya menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua. Prof, kita ingin mengetahui dari pandangan Anda bagaimana dengan sikap dari negara-negara Arab ini. Ya, tentu kan ini di tengah-tengah kuatnya ya perubahan dari negara-negara Eropa dan dunia internasional yang ingin segera untuk mengakui ya Palestina. Nah, kemudian kalau kita melihat dari statement dari negara-negara Arab yang itu saya kira kan bagian dari keputusan ya konferensi yang ada di PBB ya antara Liga Arab dan Uni Eropa yang akan mengakui Palestina, tetapi di situ ada diktum berkaitan dengan pelucutan senjata ya, bahkan termasuk juga kecaman aksi 7 Oktober untuk menjaga keseimbangan ya antara Eropa dan negara Barat yang mulai mengalami perubahan dengan pengakuan kemerdekaan. Tetapi kan tentu rekognisi pengakuan itu tidak cukup hanya di kertas ya. Saya kira jangan sampai dengan adanya pengakuan itu setelah itu ditukar dengan pelucutan senjata. Saya kira tidak seimbang. Maka yang harus dipastikan adalah bagaimana kemudian pengakuan itu berlanjut kepada pengakhirannya, diakhirinya pendudukan ya, termasuk juga Israel meninggalkan wilayah Gaza, termasuk juga membersihkan pengaruhnya di tepi barat, kemudian setelah itu membentuk negara yang berdaulat ya. Kalau itu tujuannya, maka pasca kemerdekaan terbentuknya negara yang berdaulat, Gaza dibuka sebagai wilayah yang bebas dari blokade ya. Kalau itu menjadi keinginan dari rakyat Palestina ya, laskar-laskar, kalau dalam revolusi di Indonesia kan laskar setelah berjuang itu bisa saja menyerahkan senjata dan membentuk militer baru, tetapi kan tidak bisa, belum ada kemerdekaan baru pengakuan, setelah itu ada pelucutan. Itu kan menjadi sebuah taktik yang dikhawatirkan justru setelah pelucutan Israel akan semakin kuat melakukan penindasan. Maka belajar dari sejarah, saya kira tawaran semacam ini di depan itu tidak bisa dimengerti ya dalam sebuah perjuangan rakyat yang menuntut kemerdekaan. Mas Faisal, faktanya di lapangan itu seperti apa?
Hamas ini sudah berdekade, sudah bertahun-tahun lamanya berada di Gaza, juga memperjuangkan warga Gaza Palestina. Dan ini ada keputusan untuk kekuasaan di Gaza diserahkan kepada otoritas Palestina, Mas Faisal. Ya, saya sependapat dengan Pak Yon. Saya kira ini aneh ketika ada gelombang rencana pengakuan Barat terhadap negara Palestina, walaupun menurut saya itu formalitas dan simbolik, karena kenyataannya tidak mengubah situasi di lapangan. Ternyata di sebaliknya ada, ironisnya itu ada bahwa sikap negara-negara Arab itu meminta Hamas sebagai kelompok pejuang di Palestina harus menyerah dan melucuti senjata. Itu kan aneh. Harusnya kan sikap itu tidak perlu diutarakan, tidak perlu masuk dalam deklarasi, tapi yang harus dilakukan itu harusnya adalah mendesak Israel segera menghentikan agresi, terus juga menarik semua pasukannya, kemudian membuka akses bantuan kemanusiaan. Jadi ironis sekali kalau gelombang rencana pengakuan negara Palestina dibayar dengan Hamas sebagai orang asli Palestina yang berjuang melawan agresor, melawan penjajah, disuruh menyerah. Kan itu artinya sesuai dengan keinginan Israel, sesuai dengan tujuan perang yang diinginkan oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu agar Hamas menyerah. Apakah mungkin Prof ini ada kepentingan ataupun tekanan dari pihak-pihak lainnya sehingga negara-negara Arab tersebut terpaksa menyatakan mendukung ataupun memaksa pelucutan senjata dari Hamas ini? Ya, kaitannya kan dengan mitra dialognya ya, negara Uni Eropa biar bagaimanapun sikap mereka menunjukkan sikap anti ya terhadap Hamas. Kemudian beberapa negara Arab memang menunjukkan juga ketidaksukaan terhadap Hamas. Tapi kan tentu kita juga harus melihat realitas di lapangan bahwa Hamas dan faksi-faksi yang lain itu kan sebagai faksi perlawanan yang itu dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan kehormatan, kedaulatan rakyat Palestina di tengah-tengah invasi Israel yang semakin kuat. Dan dalam konferensi itu ya dengan keputusan ya adanya pengakuan tetapi ada statement ya untuk menyerahkan pemerintahannya ya, bukan tidak melibatkan Hamas ya, Amerika dan Israel malah justru tidak mau bergabung ya. Itu dianggap sebagai sebuah konferensi yang tidak rasional. Ini kan memang berbeda ya antara Israel dan Amerika yang tidak bergeming ya dengan kondisi yang ada di lapangan, bagaimana ada kelaparan yang begitu terbuka di depan mata, orang-orang yang mengantri makanan dalam kondisi lapar kemudian dibombardir ya dengan senjata yang sangat besar ya targetnya. Itu kan sesuatu yang di luar nalar kemanusiaan gitu ya, tetapi nampaknya Israel dan Amerika tidak mau menghentikan itu. Nah dari sisi itu memang bisa dilihat bahwa negara-negara Barat mengakui tetapi dengan syarat itu. Nah bagaimana tentu dunia Islam, negara-negara Arab yang lain juga tadi harus bernegosiasi secara smart itu ya, agar juga tidak mengorbankan saudaranya ya, kelompok perlawanan untuk hanya mendapatkan pengakuan. Pengakuan saya kira terobosan besar, tapi kan kalau hanya tadi dikatakan Mas Faisal secaranya simbolik saja, siapa yang bisa menjamin ya, setelah terjadi pelucutan kemudian realisasi negara berdaulat itu bisa dilakukan. Kalau tidak ada penjamin, selama ini Amerika menjamin juga Israel selalu kemudian berkilah dan mengkhianati. Nah, track record itu kan harus dipegang, jangan sampai justru ini menguntungkan posisi Israel. Kepentingannya dari negara-negara Arab yang justru bertetangga dengan Palestina ini apa? Ya, negara Arab itu kan tidak mau menunjukkan sikap konfrontasi. Selama ini kan pendekatannya adalah kooperatif ya, cooperation, masuk dalam poros kerjasama yang sudah punya hubungan ya dengan Amerika dan ingin cepat melakukan normalisasi dengan Israel ya. Maka dari agenda ya membangun kerjasama kuat dengan Amerika dan realisasi normalisasi itu kan seakan-akan menggesa ya, agar apa yang terjadi di Palestina itu bisa dilakukan dan cara cepat ya menjamin atau bahkan meminta Hamas untuk melucuti senjata. Jadi
ada dua agenda saya kira. Agenda pengakuan negara-negara dunia barat itu sebuah prestasi, karena nanti yang kedua agenda normalisasi itu. Nah, ini tentu juga harus dikaji secara mendalam. Selain itu juga ada salah satu poin, yaitu pemberian kekuasaan kepada otoritas Palestina. Mas Faisal, sebenarnya peranan dari otoritas dari Palestina atau PA ini sampai dengan saat ini sejauh ini seperti apa? Kalau kita lihat sejak terbentuknya itu setelah perjanjian Oslo 1993 itu sekitar 1995 otoritas Palestina terbentuk, ya mereka itu ya seperti, kalau saya menyimpulkannya sebagai kepanjangan tangan dari penjajahan Israel terhadap Palestina. Karena mereka berkompromi dengan Israel, mereka bekerja sama dengan Israel. Dan bahkan ketika banyak milisi di tepi barat melawan Israel seperti di Nablus, di Jenin, pasukan otoritas Palestina malah memburu mereka, memberitahu keberadaan mereka dan membiarkan pasukan Israel bisa dengan bebas memburu dan menghancurkan mereka. Kan harusnya otoritas Palestina itu melindungi rakyat Palestina sedang berjuang, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Nah, memang dari awal memang kalau misalkan Hamas disuruh menyerahkan, Hamas sudah punya pengalaman buruk dengan otoritas Palestina yang dominasi Fatah. Ketika terjadi pemilihan umum 25 Januari 2006 itu kan Hamas menang. Itu malah ada pengawas pemantau independen dari Eropa. Mereka menang secara jujur, bersih oleh pernyataan independen, tapi tidak diakui kemenangan itu. Malah Amerika dan Israel serta beberapa negara Eropa menganggap sebagai organisasi teroris nggak layak untuk memimpin Palestina, ya. Akhirnya Fatah diajak-ajak, diojok-ojok untuk memusuhi Hamas. Nah, itu akhirnya terjadi perang. Nah, kalau saya sih melihat bagaimana gelombang pengakuan Barat ini sebenarnya bukan tekanan nyata buat Israel. Kalau saya melihat harusnya yang dilakukan oleh negara-negara Barat itu harusnya yang sebaliknya. Yaitu memutuskan hubungan diplomatik, menerapkan blokade sanksi politik, ekonomi maupun militer, dan melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC November tahun lalu, menangkap Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan kalau perlu tentara Israel yang terlibat, karena mereka banyak melakukan selfie, kan ada di media sosial, jelas buktinya mereka juga ikut melakukan kejahatan perang di Gaza. Ya, dengan tadi otoritas Palestina merupakan perpanjangan tangan dari Israel, pertanyaannya berikutnya, bagaimana nasib dari warga Palestina? Ditahan dulu Bapak-Bapak, kita lanjutkan perbincangan kami usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Di tengah kondisi warga Palestina yang tengah mengalami krisis kelaparan, ini masih ada perbincangan dan juga kesepakatan yang justru mengagetkan dari negara-negara Arab. Dengan diambil alihnya, seumpama nanti akan diambil alih oleh otoritas ataupun dari PA ini sendiri, apa lantas yang akan berdampak kepada warga Palestina, Prof? Ya, tentu kan ini kita melihat ya realitas yang baru saja kita saksikan, ya, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu sangat tidak dihargai. Eropa, peradaban Barat yang dilandaskan kepada nilai kemanusiaan, apakah kemudian tidak tersentuh ya hati mereka melihat orang-orang kelaparan, tidak makan, kemudian mengambil makanan mereka ditembak dan ada bombardir yang sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu tentu dari sisi ini upaya untuk menghentikan perang ya itu harus dilakukan. Hari ini kalau nggak hari ini atau kemarin ya di Tel Aviv kan juga ada ribuan ya warga Israel melakukan demonstrasi meminta agar diakhiri peperangan karena melihat ya, dampak kemanusiaan, tragedi kemanusiaan yang sudah sedemikian rupa. Bahkan orang-orang Yahudi kan juga menyerukan hal yang sama ya, bagaimana mungkin dunia membiarkan ya sebuah tragedi kemanusiaan hanya untuk memuaskan ya pemimpin Israel dengan ideologi ekstrim Zionisnya yang bisa memberikan semacam ketidakkepercayaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini kan saya kira sangat ironis. Oleh karena itu tentu dalam hal mengakhiri ini kemudian ada pengakuan kemerdekaan, diberikan ke negara yang berdaulat yang bisa mengatur sendiri, diakhiri penjajahan, kemudian Palestina sebagai negara yang bisa menentukan ya nasibnya sendiri termasuk pembentukan pemerintahan itu harus diserahkan kepada rakyat Palestina. Tidak boleh ada intervensi
atau keinginan didasarkan pada dislike, like or dislike dari aktor luar, karena dunia juga telah membuktikan kegagalannya negara-negara barat ketika memaksakan keinginannya membentuk suatu pemerintahan yang mereka sukai tetapi jauh dari harapan rakyat setempat. Yang terjadi adalah konflik dan kekacauan yang berkepanjangan. Maka ini tidak boleh diulang. Rakyat Palestina kalau mendapatkan kemerdekaan tentu mereka harus mengatur pemerintahannya sendiri, menentukan siapa yang berkuasa ya atas dasar supremasi rakyat yang ada di Palestina, bukan ditentukan atau diintervensi oleh keinginan-keinginan aktor luar, apalagi kalau kemudian itu ada embel-embel dari Israel atau Amerika. Maka dunia internasional harus mengawal proses ini sampai kedaulatan rakyat Palestina tercapai. Mas Faisal, jika kekuasaan di Gaza ini diambil alih oleh otoritas Palestina, apa jaminannya kedaulatan dari Palestina ini bisa tercapai dan juga warga Palestina ini tidak lagi dijajah oleh Israel? Mas Faisal. Saya kira kalau lihat rekam jejak otoritas Palestina selama ini, ya pembentukan otoritas Palestina itu sendiri tidak punya dampak untuk bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina atau negara Palestina merdeka dan berdaulat. Kita tahu perundingan langsung antara Palestina dengan Israel itu terakhir terjadi di Annapolis pada 2007. Setelah itu belum ada pernah perundingan apapun. Artinya jalan perundingan yang ditempuh oleh otoritas Palestina untuk mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat itu ya tidak pernah terwujud. Seperti kata Pak Yon tadi bahwa ya Israel selalu mengkhianati perjanjian, Israel tidak pernah bisa memegang komitmen. Kita tahu ini kan perang Gaza terakhir ini kan ada kesepakatan 3 fase 19 Januari itu untuk gencatan senjata. Terus kemudian bergulir fase pertama, kedua. Sebelum masuk fase kedua 2 Maret itu Israel malah langsung menyatakan bahwa gencatan senjata dibatalkan dan mereka menutup akses kemanusiaan. Artinya kalau itu dipegang oleh otoritas Palestina, tapi saya juga nggak yakin itu bisa terwujud, ya artinya ya penjajahan Israel terhadap Palestina akan terus langgeng karena Israel tentu tidak mau otoritas yang memegang kekuasaan di Palestina itu adalah otoritas yang mengancam keberadaan, eksistensi maupun keamanan Israel itu sendiri. Tapi Prof, saya tidak yakin itu akan terwujud sih. Karena... Ya, Prof Yon, menanggapi pernyataan dari Mas Faisal tadi, ini menjadi sebuah ironi ketika negara-negara Barat sudah siap untuk secara resmi mengakui negara Palestina pada sidang PBB nanti, tapi ada pula negara-negara Arab yang justru memiliki pendapat dan juga sikap yang berbeda. Apakah ini artinya kedaulatan dan juga pengakuan terhadap negara Palestina ini akan semakin kabur? Ya, ini kan memang perbedaan pandangan ya dari negara-negara Arab. Negosiasi ini kan dipimpin oleh Arab Saudi yang tentu lebih dekat dengan otoritas Palestina dibandingkan dengan Hamas. Sementara negosiasi gencatan senjata yang dulu itu kan dipimpin oleh Qatar ya, yang tentu memiliki hubungan kedekatan ya, memahami realitas yang ada di lapangan, memberikan apresiasi terhadap Hamas. Nah, perbedaan pandangan di negara-negara Arab saya kira ya harus bisa mereka selesaikan. Jangan sampai nanti agenda-agenda negara Arab itu justru masuk kepada persoalan Palestina yang itu tidak memberikan dampak yang baik bagi rakyat Palestina. Maka tentu kedaulatan rakyat Palestina itu harus dikedepankan agar mereka bisa dan mampu ya untuk mengatur, menyelesaikan hidup mereka. Ya tugas-tugas negara-negara lain termasuk negara Arab ya mendukung, mensupport pengakuan tadi ya kemerdekaan, kemudian setelah itu realisasi kedaulatan melalui mengakhiri pendudukan, proyek-proyek pemukiman yang mengancam oleh settlers itu juga harus dihentikan karena itu adalah masalah yang terjadi. Kalau rakyat Palestina diberi kepercayaan, kekuasaan, mereka bisa kok menentukannya dalam hal berpolitik ya secara demokratis, kemudian tentu mereka sudah memikirkan ke depannya ya sebagai negara yang berdaulat, negara yang menginginkan kesejahteraan pasti ada langkah-langkah ya walaupun tentu bantuan dukungan dari dunia termasuk negara-negara Arab diperlukan, tetapi dalam urusan internal ya harusnya ya mereka diberi keleluasaan ya untuk melakukan rekonsiliasi dan membangun Palestina ya pasca perang ini.
Dan kita ketahui bersama yang tadi kita juga sama-sama sudah melihat. Sekarang ini saja kondisinya saat mengantre untuk bantuan pangan. Warga sipil ini masih menjadi target serangan dari Zionis Israel. Padahal Hamas ini masih ada yang memegang senjata. Apalagi Hamas ini dilucuti senjatanya, Mas Faisal. Ya, memang benar. Singkat saja. Ya, Israel pasti akan makin sewenang-wenang, Israel akan membabi buta, karena pada intinya memang Israel tidak pernah mau ada negara Palestina. Kalaupun mau, itu pernah disampaikan oleh Netanyahu bahwa boleh ada negara Palestina dengan 2 syarat, tidak boleh ada angkatan bersenjata, dan ibu kotanya bukan di Yerusalem Timur. Itu. Tapi itu pun juga masih belum mencapai kesepakatan. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari situasi di Gaza. Terima kasih Bapak-Bapak waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perbincangan kita bersama narasumber. Dan saya Windy Welentonia dan rekan saya Tiara Haraha. Pemirsa, kami pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama Malam bersama dengan Laura Louis. Kami pamit, selamat malam. Sampai jumpa.